Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saat ini kita sudah berada di tahun 2025. Tahun anugerah Tuhan bagi kita. Bila kita boleh hidup sampai detik ini, kita semua meyakini ini semua karena Tuhan. Dia yang menuntun kita sampai detik ini. Dia yang menyertai kita sehingga kita boleh ada di bulan pertama tahun 2025. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang menaruh harapan di sepanjang tahun 2025 ini kehidupannya baik-baik saja. Dia senantiasa ada dalam pemberkatan Tuhan. Karena itu, di sepanjang tahun 2025 ini, mari kita mendekat kepada Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan agar Dia menuntun kita di sepanjang tahun 2025 ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gaming tanggal 12 sampai tanggal 18 Januari tahun 2025. Apa yang akan kita bahas saat ini sesungguhnya merupakan penjabaran dari kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Nah, mari kita lihat 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang integritas hamba Tuhan berdasarkan Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-30? Yang kedua, mengapa pemimpin, dalam hal ini orang percaya, sulit memiliki integritas dalam kehidupannya? Jelaskan alasannya dan apa solusinya. Yang ketiga, bagaimana upaya keluarga, gereja, dan bangsa melahirkan generasi yang memiliki integritas? Saudara sekalian, 3 pertanyaan ini menarik untuk kita dalami bersama. Mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami tentang integritas hamba Tuhan berdasarkan Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-30? Saudara, pertanyaan nomor 1 ini sesungguhnya mengajak kita untuk mendalami kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-30 dalam hal memahami integritas hamba Tuhan. Kitab Daniel itu ditulis oleh Daniel sendiri pada tahun 536 sampai tahun 530 sebelum Masehi. Pada waktu itu Daniel berada di tanah Babel sebagai orang buangan. Kalau kita belajar sejarah, Yerusalem diserang oleh Nebukadnezar pada tahun 605 sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 597 sebelum Masehi, beberapa orang termasuk Daniel di dalamnya diangkut sebagai tawanan ke tanah Babel. Kemudian yang kedua pada tahun 587 kembali tentara Babel membawa banyak tawanan ke tanah Babel, diantaranya adalah Nabi Yehezkiel. Kemudian pada tahun 582 sebelum Masehi, kembali Raja Babel dan tentaranya mengangkut beberapa tawanan dibawa ke tanah Babel sebagai orang-orang buangan. Nah, di tanah Babel mereka sangat menderita. Di tanah Babel mereka merindukan kampung halaman, yaitu kota Yerusalem. Mereka sangat berharap bisa kembali ke kampung halaman mereka. Nah, Daniel menyaksikan semua peristiwa yang terjadi sejak penyerbuan tentara Babel di bawah kepemimpinan raja mereka yang bernama Nebukadnezar. Sebagai seorang anak muda, Daniel menyaksikan bagaimana Raja Nebukadnezar dan pasukannya menghancurkan kota Yerusalem, membumi hanguskan kota Yerusalem, termasuk bait suci. Daniel bersama dengan kawan-kawannya dan beberapa orang Yahudi dari kalangan bangsawan diangkut sebagai tawanan oleh Raja Nebukadnezar dibawa ke tanah Babel. Nah, saudara sekalian, itulah catatan sejarah yang harus kita ketahui. Nah, Daniel
adalah sebuah kata dalam bahasa Ibrani, artinya Allah adalah hakimku. Jadi ada sebuah keyakinan yang ditanamkan oleh orang tua Daniel bahwa anak ini akan bertumbuh besar dalam sebuah keyakinan bahwa Allah lah yang menjadi hakimnya. Nah, kita tahu bersama hakim itu dia memutuskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang dibebaskan, dan mana yang dihukum. Jadi, dengan nama Daniel sesungguhnya ada harapan yang besar dari orang tua Daniel. Anak ini bertumbuh di bawah tuntunan kuasa Tuhan. Tuhanlah yang membebaskan, Tuhan juga yang menghukum. Seperti seorang hakim mengambil keputusan di sidang pengadilan. Saudara sekalian, Daniel adalah nama Ibraninya. Ketika dia tiba di tanah Babel, namanya berubah menjadi Beltsasar. Saudara, pertanyaan nomor 1 ini mengajak kita untuk memahami tentang integritas hamba Tuhan menurut kitab Daniel 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Hamba Tuhan dalam bacaan Daniel 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-30 merupakan perkataan Raja Nebukadnezar yang menunjuk kepada 3 orang Yahudi, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam ayat yang ke-26, Raja Nebukadnezar berseru kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berada di dalam perapian yang menyala-nyala. Nebukadnezar mengucapkan kalimat ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Jadi jelas di sini bahwa yang menyebut hamba Allah dalam Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-30 adalah Raja Nebukadnezar. Dia menyebut Sadrak, Mesak, dan Abednego sebagai hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi. Dalam bahasa Ibrani, Abdohi di Ilaha. Arti-harfianya adalah pelayan-pelayan Allah. Saudara, sebutan hamba Tuhan itu dikenakan oleh Nebukadnezar kepada 3 orang Yahudi ini setelah dia menyaksikan keteguhan hati ketiga orang ini dalam mempertahankan keyakinan imannya. Nebukadnezar telah mengancam 3 orang ini dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala agar mereka berubah dari iman mereka, agar mereka menyembah dewa sembahan Raja Nebukadnezar, agar mereka menyembah patung buatan Nebukadnezar. Tetapi 3 orang pemuda asal Yahudi ini tidak bergeming. Mereka tidak mau menyembah dewa sembahan Raja Nebukadnezar. Mereka tidak mau menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Ketiga orang ini tidak takut dengan ancaman Nebukadnezar yang akan menjebloskan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, perapian itu sangat panas. Sangat panas. Nah, saking marahnya pada ketiga orang ini yang tidak mau tunduk pada perintahnya untuk menyembah patung, untuk menyembah dewa orang Babel, Nebukadnezar menambah panas dari perapian itu, sehingga orang yang melemparkan ketiga orang ini hangus terbakar dan mati. Tetapi ajaib, 3 orang ini tidak mati. Nebukadnezar menyebut 3 orang ini hamba Allah, karena ketika mereka dijebloskan ke perapian yang menyala-nyala, mereka tidak mati. Mengapa? Karena ada pertolongan Allah melalui malaikatnya. Dan Nebukadnezar menyaksikan sendiri. Yang dijebloskan 3 orang, tetapi di dalam perapian itu ada 4 orang. Nebukadnezar menyebut itu adalah anak dewa. Tetapi ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari perapian, dia memuji Allah dan mengatakan yang tadi itu adalah malaikat Tuhan yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi Raja Nebukadnezar menyebut 3 orang ini hamba Allah
Karena ketika 3 orang ini dijebloskan ke perapian yang menyala-nyala, Allah mengutus malaikatnya menolong ketiga orang ini. Nebukadnezar menyebut ketiga orang ini hamba Allah. Karena 3 orang ini berani menyerahkan tubuh mereka menjalani hukuman daripada mengkhianati iman mereka dengan menyembah dewa sembahan orang Babel dan menyembah patung buatan Nebukadnezar. Nebukadnezar adalah orang Babel, dan kita tahu bersama dewa sembahan orang Babel itu banyak. Ada 9 dewa utama yang dikenal di Babel, tetapi yang paling terkenal adalah Marduk sebagai pelindung kota Babel, diyakini sebagai pelindung kota Babel, dan dia punya anak namanya Nabu yang dianggap sebagai dewa kebijaksanaan. Ada 9 dewa utama yang disembah oleh orang Babel. Selain Marduk dan Nabu, ada juga yang lain, misalnya Ea, Apsu, Tiamat, Samas, Adat, Nergal, Istar, dan Ea. Itulah nama-nama dewa yang disembah oleh bangsa Babel. Tetapi ketika melihat keajaiban 3 orang Yahudi tidak terbakar, Raja Nebukadnezar memuji Allah sembahan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Selama ini Nebukadnezar menyembah dewa-dewa di tanah Babel. Tetapi ketika dia menyaksikan keajaiban Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar oleh api, Nebukadnezar memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini sesuatu yang tidak lazim. Orang yang selama ini tidak menyembah Yahweh, tidak menyembah Tuhan sembahan orang Israel, kali ini memuji, memuliakan Allah sembahan orang Israel. Jadi bagi Nebukadnezar, hamba Allah adalah sebutan bagi mereka yang mengabdi kepada Allah, yang menyerahkan totalitas hidupnya kepada Allah. Kitab Daniel mengangkat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego sebagai motivasi bagi orang Yahudi yang berada di tanah pembuangan agar mereka tetap bertahan dalam keyakinan imannya apapun resikonya. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi teladan bagi orang Yahudi. Sikap mereka menjadi motivasi bagi orang Yahudi untuk tetap berpegang teguh pada iman mereka, menyembah Yahweh, menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara sekalian, kitab Daniel menunjukkan kepada kita bagaimana kehidupan sebagai hamba Allah. Sekali dia beriman, dia mempertahankan iman itu sampai akhir hidupnya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Mengapa pemimpin, dalam hal ini orang percaya, sulit memiliki integritas dalam kehidupannya? Jelaskan alasannya dan apa solusinya. Saudara, integritas adalah sebuah kata. Integritas dipahami secara sederhana antara kata dan perbuatan sejalan. Apa yang diucapkan, itu dilaksanakan. Itu namanya integritas. Apa yang seorang pemimpin katakan dan ajarkan, itu yang dia lakukan. Masalah sekarang muncul, mengapa pemimpin, dalam hal ini orang percaya, sulit memiliki integritas dalam kehidupannya. Saudara, tentu saja ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Saya mencatat 2 hal di sini. Yang pertama, faktor internal. Padatnya pelayanan membuat kesempatan membangun spiritualitas diri itu berkurang. Jadi ini adalah tantangan bagi hamba Tuhan. Yang kedua, masalah dalam internal keluarga yang sulit dipecahkan. Jadi, di saat seorang hamba Tuhan memiliki keluarga, dan di situ ada problem, ada masalah dalam keluarga yang tidak bisa dia pecahkan,
Nah, ini mempengaruhi sehingga dia sulit memiliki integritas dalam kehidupannya. Itu dua faktor yang boleh saya sebutkan di sini. Kesempatan membangun spiritualitas diri kurang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah dalam internal keluarga yang sulit dipecahkan. Faktor yang kedua, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini saya bagi dalam 3 bagian. Yang pertama, banyaknya ajaran di sekitar kita membuatnya mengalami disorientasi. Jadi, hamba Allah ini mengalami disorientasi karena adanya ajaran-ajaran sesat di sekitarnya. Yang kedua, kurangnya penyegaran spiritualitas. Ya, kurangnya penyegaran spiritualitas. Seorang hamba Tuhan seharusnya sering mendapatkan penyegaran spiritualitas. Kalau itu dalam lingkup gereja, gereja harus lebih sering mengadakan sebuah retreat atau sebuah diskusi yang menolong hamba Tuhan itu disegarkan spiritualitasnya. Yang ketiga, gempuran media digital yang begitu intens dengan pornografinya mempengaruhi pikiran dan merosotnya spiritualitas. Nah, kemudian apa solusinya? Saya mencatat ada 5 solusi di sini. Yang pertama, mengatur jadwal pelayanan sehingga ada ruang meditasi dan ruang mengembangkan spiritualitas sendiri. Itu yang pertama. Seorang pelayan Tuhan harus memiliki pengaturan jadwal yang baik, yang teratur. Jadwal pelayanan harus diatur dengan baik. Sebab sekali saking padatnya jadwal pelayanan, hamba Tuhan itu menjadi seperti mesin, ya, yang tidak berjiwa. Saking intensnya pelayanan dalam kehidupannya. Nah, jadi yang pertama itu solusinya, mengatur jadwal pelayanan sehingga ada ruang meditasi dan mengembangkan spiritualitas diri. Yang kedua, mencari solusi terbaik atas setiap masalah rumah tangga. Jadi kalau hamba Tuhan punya pergumulan dalam rumah tangganya, harus dicarikan solusi yang terbaik agar integritas dirinya tetap terpelihara. Yang ketiga, banyak melakukan sharing tentang ajaran-ajaran yang ada di sekitar. Jadi jangan hanya dia yang memikirkan tentang ajaran itu, dia harus melakukan diskusi-diskusi dengan sesama pelayan atau orang yang paham tentang ajaran-ajaran yang ada di sekitar, terutama ajaran sesat. Yang keempat, banyak mengikuti seminar atau pelatihan spiritualitas. Jadi ini merupakan salah satu solusi. Solusi agar integritas itu tetap terpelihara dalam kehidupan hamba Tuhan. Mereka harus mengikuti seminar dan pelatihan spiritualitas. Yang kelima, selektif dalam memilih tontonan di media digital. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3. Bunyi pertanyaan nomor 3 adalah seperti ini. Bagaimana upaya keluarga, gereja, dan bangsa melahirkan generasi yang memiliki integritas? Saudara sekalian, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Sebab di sini kita mencari tahu apa upaya keluarga, apa upaya gereja, dan bangsa agar dapat melahirkan generasi yang memiliki integritas. Nah, setelah melakukan kajian terhadap pertanyaan ini, saya menemukan yang harus dilakukan oleh keluarga, gereja, dan bangsa untuk melahirkan generasi yang memiliki integritas. Yang pertama, gereja, keluarga, dan para pemimpin bangsa harus memberikan contoh yang baik melalui kehidupan mereka. Seperti halnya Sadrak, Meshak, dan Abednego, peran keluarga dalam membentuk pribadi mereka, itu yang harus menjadi contoh bagi kita. Jadi Sadrak, Meshak, dan Abednego, mereka punya integritas itu tidak turun dari langit atau tidak datang begitu saja. Integritas yang mereka miliki itu dibentuk dalam keluarga. Jadi keluarga-keluarga di Israel pada umumnya, mereka sangat memperhatikan spiritualitas. Usia 6 sampai 12 tahun, mereka wajib membaca kitab suci.
wajib membaca kitab suci. Nah, apakah kita sebagai orang tua telah melakukan hal itu? Di mana anak-anak kita berusia 6 sampai 12 tahun, mereka harus membaca kitab suci dan memahami isi kitab suci. Yang kedua, memberikan pendidikan integritas di rumah dan sekolah. Jadi agar melahirkan generasi yang memiliki integritas, pendidikan integritas itu penting dilakukan di rumah maupun di sekolah. Yang ketiga, membangun kesadaran diri pentingnya integritas. Jadi anak-anak kita harus tahu betapa pentingnya integritas itu. Yang keempat, mengajarkan bertanggung jawab, menerima hukuman jika melanggar peraturan. Itu harus ditanamkan, mentalitas ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Mereka harus diajar bertanggung jawab agar mereka bertumbuh sebagai pribadi yang memiliki integritas. Yang kelima, memberikan apresiasi atas perilaku yang berintegritas. Ini sangat penting. Sekali-sekali kita harus memberikan hadiah bagi mereka yang punya integritas dalam menjalani kehidupan ini. Dengan demikian, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan anak-anak kita yang berintegritas. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 3. Yang keenam, seminar atau diskusi di lingkungan gereja tentang integritas. Ini juga penting, ya, agar kita melahirkan generasi yang berintegritas. Yang ketujuh, menanamkan sikap jujur pada diri sendiri. Anak-anak kita diajar, digembleng agar mereka terbiasa untuk jujur pada diri sendiri. Yang kedelapan, memperlakukan orang lain dengan hormat. Ini harus diajarkan mulai dari dalam keluarga kita. Anak-anak harus diajarkan untuk tahu memperlakukan orang lain dengan hormat. Jika itu selalu kita ajarkan, anak-anak kita akan bertumbuh menjadi generasi yang berintegritas. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 3. Dengan demikian, saya telah menjawab 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Mintalah selalu hikmat Roh Kudus agar Dia menolong kita semua memahami kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.